Oke teman-teman, nah kembali lagi di Yama Channel TV. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah mobil hatchback ya, yang mempunyai desain yang bisa dibilang mirip dengan Mini Cooper yang berasal dari Jepang. Nah ini dia Suzuki Swift ST tahun 2011. Apa saja ulasannya mobil ini? Nah yang pertama saya akan membahas sisi eksteriornya, kemudian yang kedua interiornya, kemudian yang ketiga adalah sesi mesinnya. Yang pertama mengenai eksterior. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas mengenai eksterior, saya ingin menyampaikan sedikit sejarah singkat mengenai Suzuki Swift itu sendiri ya. Swift pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2005, yang didatangkan utuh dari Jepang atau CBU dari Jepang, yang mana di sana mempunyai fitur yang sangat berlimpah, terutama ada dual airbag, kemudian rem sudah ABS, kemudian ada audio steering suite. Kemudian di dalamnya juga sudah dilengkapi dengan MID atau Multi Information Display, dan ada sedikit aksen piano black di dalam door trimnya. Akan tetapi yang ST ini, yang versi CKD, semua itu ditiadakan. Kemudian pada tahun 2007 di Indonesia mulai diperkenalkan Swift yang CKD, di mana Swift CKD ini dirakit di Bekasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian eksteriornya. Pertama, teman-teman bisa lihat Swift yang ST ini, yang varian ST ya, yang standar ini, untuk bohlamnya masih menggunakan bohlam biasa ya, tapi sudah multi reflektor. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Kemudian sayang sekali Swift ini juga belum dilengkapi dengan fog lamp. Penempatan fog lamp biasanya pada varian CBU ya, yang terutama yang tipe GL tahun 2005 atau tipe GT-nya ya, pada tahun 2005. Kan tetapi pada tahun 2011 ini belum dilengkapi dengan fog lamp. Kemudian motif dari grillnya seperti ini teman-teman, motif honeycomb ya, lubang-lubang seperti ini. Kemudian di tengahnya ada emblem Suzuki yang berbahan chrome seperti itu. Selain itu di atasnya juga sudah dilengkapi dengan dua buah untuk semprotan air ya, untuk wipernya. Kemudian kita beralih ke bagian samping, teman-teman. Oke teman-teman, kita akan beralih ke bagian samping dari Suzuki Swift ini. Suzuki Swift ST ini, saya bilang mempunyai desain yang dapat dikatakan mirip dengan Mini Cooper, atau dengan kata lain ini Mini Coopernya versi Jepang ya. Ya, dimana dengan desain seperti ini, tampilan menjadi sporty dan elegan. Oke, kita akan beralih langsung ke bagian samping. Nah, di sebelah bawah spion nih ada emblem VVT, kemudian ada seinnya ya. Jadi seinnya ini tidak langsung menyatu dengan spionnya, akan tetapi berada di bawah sini, terpisah dia. Kemudian di sini juga pilarnya sudah di blackout ya, warna hitam. Jadi seperti floating gitu. Keren. Kemudian untuk handle-nya seperti ini, sudah model tarik ya teman-teman, sudah modern. Akan tetapi belum dilengkapi dengan keyless smart key. Jadi kuncinya seperti ini teman-teman, sudah menyatu dengan remote-nya dan sudah dilengkapi dengan immobilizer. Seperti ini tampilannya, sudah cukup safety ya. Kemudian pada bagian bawahnya Swift ST ini belum dilengkapi dengan body kit, layaknya seperti model GT ya. Nah, untuk dimensi dari Swift ini sebenarnya teman-teman bisa ketahui untuk panjang keseluruhannya sekitar 3.695 mm. Kemudian untuk lebarnya sekitar 1.690 mm dan tingginya sekitar 1.500 mm. Dan untuk wheelbase-nya sekitar 2.380 mm. Dan untuk ukuran ground clearance-nya atau jarak terendah dengan tanah sekitar 140 mm atau 14 cm. Seperti ini. Nah, kita akan beralih ke bagian kaki-kaki. Nah, kaki-kaki dari Swift ini ya, terutama ban depan dengan ukuran 185/60 ring 15. Jadi Swift ini masih menggunakan ring 15. Dan untuk pengereman depan sudah dilengkapi dengan cakram. Dan untuk pengereman belakang masih tromol ya. Untuk ukuran kaki-kaki bagian belakang sekitar 185/60 ring 15. Seperti itu. Seperti ini tampilan desain sampingnya. Sangat keren. Oke, kita akan beralih ke bagian belakang. Oke teman-teman, kita akan beralih ke bagian belakang Swift. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, di Swift ST ini bagusnya sudah dilengkapi dengan antena short pull seperti itu. Kemudian di belakang juga sudah dilengkapi dengan rear defogger ya,
Jadi fungsi rear defogger ini sangat bermanfaat ketika cuaca dingin atau kabin dalam mobil, terutama kaca belakangnya mengembun. Kita tinggal tekan tombol di depan untuk rear defoggernya, otomatis nanti dia akan mengurangi embun yang ada di kaca mobil, seperti itu. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan rear wiper. Di sini juga sudah dilengkapi dengan emblem Suzuki dan ini emblem dari Swift-nya. Namun di sini belum ada emblem mengenai tipenya, baik itu GT maupun ST kosongan seperti ini. Di bawahnya seperti ini, belum ada sensor parkir ya. Dan untuk handle bukaan pintunya juga sudah cukup canggih, karena sudah menggunakan elektrik seperti ini. Kita tinggal tarik dan nanti bisa dibuka, seperti itu. Kemudian untuk bagian bohlam belakangnya seperti ini teman-teman. Untuk lampu belakangnya ya, ini masih menggunakan bohlam biasa, seperti ini. Tampilannya cukup simpel dan manis, dan terlihat sporty ya. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp. Oke teman-teman, kita akan beralih ke bagian interiornya untuk sesi kedua ya. Oke, kita masuk ke interiornya. Nah, seperti ini teman-teman interior dari Suzuki Swift ST tahun 2011. Oke, yang pertama kita bahas dari sisi door trimnya. Teman-teman, di sini Swift di sini belum dilengkapi dengan electric foldable mirror ya. Artinya untuk melipat spion otomatis dari dalam itu belum tersedia. Kemudian untuk bagian door trimnya masih hard plastik semua, belum dilengkapi dengan kain maupun piano black layaknya seperti Swift GL tahun 2005 ya. Kemudian untuk power window, keempat pintu sudah dilengkapi dengan 4 buah power window. Kemudian untuk pengaturan electric mirrornya sudah bisa diatur di sini di door trim seperti joystick seperti ini. Kemudian sudah dilengkapi dengan window lock dan central lock. Jadi central locknya bisa diatur dari sini. Kemudian untuk door trim di bawah dari power window tersedia satu buah pocket atau tempat penyimpanan, tapi belum disediakan cup holder seperti itu. Untuk speedometer Suzuki Swift ST tahun 2011 ini sudah dilengkapi dengan 3 buah lingkaran. Lingkaran yang di tengah adalah speedometer, di bawahnya tersedia odometer yang berbentuk digital. Lingkaran di sebelah kanan adalah fuel meter dan indikator suhu mesin. Tepat berada di sebelahnya ada indikator persneling transmisi, karena ini transmisi otomatis. Dan lingkaran di sebelah kiri adalah tachometer. Oke, kita akan beralih ke bagian sini. Sebelum kita ke interiornya, kita lihat dari joknya. Nah, Suzuki Swift ini bagusnya sudah dilengkapi dengan jok seat height adjuster, artinya bisa mengatur tinggi maupun rendah dari kursi. Seperti ini pengaturannya. Jadi cukup praktis ya. Untuk mendapatkan posisi berkendara yang ideal, kita bisa mengaturnya dengan ini. Oke, head unitnya seperti ini. Sudah menggunakan double din tapi belum monitor. Masih double din biasa ya. Untuk pengaturan AC di Swift ST tahun 2011 ini sangat lengkap ya teman-teman. Bahkan heaternya juga sudah tersedia. Selain itu juga untuk speed fan. Dan yang paling kanan adalah untuk arah pengaturan semburan AC, sangat lengkap. Tepat berada di bawah pengaturan AC terdapat tempat penyimpanan terbuka yang cukup ya untuk meletakkan HP. Kemudian di sebelahnya ada 2 buah cup holder dengan ada pengaitnya. Nah, ini adalah bentuk dari transmisi otomatis dari Swift, yaitu berbentuk G-Type. Untuk handbrake Swift ST 2011 ini masih menggunakan handbrake mechanical. Bagian atas ya, untuk plafonnya warnanya seperti ini, abu-abu. Dan untuk depan sun visor-nya, ya bagusnya ini sudah dilengkapi dengan cermin yang ada buka tutupnya dan card holder, bisa meletakkan kartu seperti itu. Kemudian di tengah juga sudah ada lampu baca yang bisa diatur seperti ini. Dan bagusnya juga untuk penumpang depan, sun visor-nya juga sudah dilengkapi dengan cermin dan dapat ditutup, dan adanya card holder juga sama seperti di depan pengemudi seperti itu. Dan untuk hand gripnya seperti ini teman-teman, model flip ya, bisa melipat seperti ini. Dan bagusnya juga untuk bagian seat beltnya sudah bisa diatur ketinggiannya seperti ini, bisa naik dan turun, jadi sangat-sangat praktis. Oke teman-teman, kita akan masuk ke bagian belakang. Nah, bagusnya Suzuki setiap modelnya ketika kita buka sekali di depan, otomatis pintu yang terbuka hanya bagian depan saja. Pintu yang lain baik belakang maupun bagasi harus dibuka lagi sekali.
Jadi kita tinggal buka dari central lock-nya. Otomatis pintu juga akan terbuka. Seperti ini. Oke, kita akan masuk ke bagian baris kedua. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah berada di baris kedua dari Suzuki Swift. Sama seperti di depan, door trimnya masih menggunakan hard plastik. Kemudian di belakang juga sudah dilengkapi dengan satu buah power window, dan sayang sekali belum tersedia tempat penyimpanan di sini. Hanya tersedia speaker seperti itu. Kemudian dari posisi duduk ya di depan, seperti posisi saya berkendara dengan tinggi 173 cm, saya rasa ini cukup ya. Mengingat legroom masih kurang lebih tersisa 3 jari, kemudian headroom masih tersisa sekitar 4 jari. Jadi saya rasa cukup ya. Kemudian di belakang sama di depan, untuk bagian hand gripnya model flip seperti ini teman-teman. Nah, karena ini sudah dilapisi dengan sarung jok, otomatis di sini sudah tersedia 2 buah kantong untuk tempat penyimpanan. Seperti itu. Dan untuk bagian headrest dari baris kedua ini sudah bisa di-adjust naik dan turun seperti itu teman-teman. Nah, kita akan beralih ke bagian bagasi. Nah, oke teman-teman, kita akan bahas bagian bagasinya. Oke, membuka bagasi Swift ini harus 2 kali unlock ya, seperti yang kita bilang tadi. Nah, untuk pembukaan bagasinya ini menggunakan elektrik teman-teman. Jadi tinggal kita tekan, otomatis dia akan terbuka seperti ini. Nah, bagasinya seperti ini teman-teman, bisa kita lihat. Bagusnya Swift ini sudah dilengkapi dengan covernya. Sudah dilengkapi dengan cover ya. Untuk bagian bagasinya seperti ini covernya. Kemudian di bawahnya ini untuk ukuran bagasinya cukup luas ya. Bisa meletakkan berbagai macam barang maupun tas seperti itu. Tas-tas ukuran sedang, saya rasa muat. Nah, bagusnya juga Swift ini sudah dilengkapi dengan separator. Fungsi dari separator ini selain juga untuk meletakkan barang di atasnya, juga bisa berfungsi sebagai privasi. Nah, ketika teman-teman meletakkan barang di bawah separator ini, ketika pintu tertutup, otomatis dari luar, barang yang ada di bawah separator itu tidak akan terlihat. Jadi, privasinya cukup bagus ya. Nah, seperti ini ruang bagasinya sudah dilengkapi dengan satu buah lampu seperti ini teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin membuat ruang bagasinya lebih lega lagi, jok dari Swift ini bisa dilipat 40-60. Saya akan praktekkan. Kita tinggal tarik tuas di sini, lalu kemudian dorong seperti ini teman-teman. Sama halnya juga di bagian 60-nya yang di kiri. Nah, jadi ruang bagasinya lebih besar lagi. Akan tetapi memang tidak menimbulkan rata lantai. Tetapi ketika teman-teman ingin atau memerlukan ruang bagasi yang lebih luas, ini Swift masih bisa. Nah, oke teman-teman, kita akan bahas sesi mesinnya. Seperti ini penampakan ruang mesin dari Swift ST tahun 2011 teman-teman. Nah, di kap mesinnya ini sudah bagus ya, sudah dilengkapi dengan peredam. Kemudian bentuk dari ruang mesinnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk silinder dari Swift ini, untuk ST tahun 2011 ini 1500 cc dengan output tenaga sekitar 110,4 horsepower di 6000 rpm dan torsi sebesar 143 Nm di 4000 rpm. Jadi saya rasa ini mesin yang cukup bertenaga ya untuk ukuran bodi mobil yang small hatchback seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk ukuran hatchback saya rasa ini cukup mumpuni ya, apalagi digunakan di dalam perkotaan. Oke teman-teman, sekian video dari Yama Channel TV mengenai review singkat Swift ST tahun 2011 ini. Semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman yang ingin mencari mobil Suzuki Swift. Dan bagi yang belum subscribe, mohon di-subscribe ya. Karena dengan satu subscribe dari teman-teman akan menambah semangat saya untuk membuat video konten-konten berikutnya. Terima kasih.